Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi bagaimana caranya menggabungkan satu kalimat tertentu dengan isi sel pada Microsoft Excel. Misalnya, kita langsung saja latihan ya. Misalnya ini saya ketik Kolaka, nama kota ya. Kemudian kasih koma. Kemudian di sel sebelahnya misalnya 2 Januari 2023. Misalnya saya mau gabungkan ini, sel yang ini dengan sel yang ini ya. Sebesar dulu layarnya toh. Jadi saya akan menggabungkan sel yang ini dengan ini. Jadi langsung saja misalnya saya klik sama dengan, kemudian klik kiri di sini sel yang mau digabung pertama. Kemudian pakai simbol dan. Kemudian klik sel kedua yang kita mau gabungkan. Lalu enter. Ya. Jadi ini dia sudah gabung ya, hanya ini nggak tampil tanggalnya, kan? Tanggalnya tidak tampil. Bagaimana caranya? Coba kita ubah di sini. Kita ubah di sini. Ini kita ubah dia menjadi, kita tes dulu ya. Nah, tadi kan dia kostum ya. Kita ubah ke general. Coba kita ketik ulang misalnya 2 Januari 2023. Oh, dia belum berubah ya, begini ya. Coba kalau kita ubah dia menjadi tanggal, date ya. Date. Kita ubah. Ternyata dia masih tetap tidak menampilkan tanggalnya. Kita tes coba pakai teks di pilihan ini ya, di pilihan ini. Bisa juga kalau kita mau klik di sini, kemudian format cell sama saja ya. Kita pilih misalnya teks ya, teks. Oke. Coba kita ketik misalnya 2 Januari 2023. Nah, dia muncul. Jadi ternyata nanti kalau dia teks dia bisa tergabungkan ya. Mungkin tadi karena itu dia kalender. Tapi kalau yang lain dia langsung gabung gitu. Ya. Jadi ini tidak ada spasinya. Kalau kita mau kasih spasi di sini setelah nama tempat, kita spasi, kita bawa saja ke sini, kemudian kita kasih spasi di sini, spasi enter. Nah, jadi dia ada spasinya. Jadi untuk menggabungkan dua sel pakai masih kelihatannya begini ya. Dia pakai simbol ini. Ini kalau 2 sel. Bisa juga kalau 3 kita langsung saja pakai tambah dan kemudian tambahkan misalnya di mana saja di selnya, misalnya tambah yang di sini. Nah, di sini kita ketik oke misalnya. Nah, dia muncul di situ. Dia gabung ya. Dia gabungkan semua isi sel. Hanya ini tidak ada spasinya. Kalau kita mau kasih spasi ya bisa di sini dikasih spasi. Bisa di sini kita kasih spasi kemudian enter. Bisa juga di belakangnya ini ya. Kalau kita kasih spasi dia akan 2 kali di sini ya. Karena ini tadi di sini sudah dikasih spasi, di sini juga. Jadi itu untuk menggabungkan 2 sel atau lebih ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya kita mau gabungkan misalnya ini di sini 2 Februari 2023 misalnya ya. Kita mau gabungkan ini dengan satu kalimat yang sudah ditentukan. Misalnya seperti tadi ya, misalnya ganti ya nama kotanya, misalnya Kendari, koma baru dikasih dengan sambung dengan ini ya, misalnya. Jadi kita ketik sama dengan kasih spasi Kendari. Apa bukan spasi ya?
tanda petik 2. Kendari, koma, spasi, kasih memang spasi ya, supaya nanti dia munculnya ada pakai spasi. Kemudian, jadi yang ini, kata ini kita mau gabungkan dengan ini. Setelah kendari ada isi sel ini yang muncul. Jadi kita pakai simbol dan, kemudian klik yang mana yang kita mau munculkan setelah kendari. Kita enter. Nah, gitu ya. Jadi untuk menggabungkan isi sel itu bisa seperti itu. Sama juga misalnya Ananda. Ananda misalnya Febri. Sangat baik. Nah, ini kita mau gabungkan semuanya. Kalau kita mau gabungkan semua isi sel ini bisa. Kalau kita pakai simbol dan sama dengan sel yang ini kita klik, kemudian pakai dan, kemudian sel yang ini kita klik kiri, kemudian pakai dan lagi, kemudian klik ini, kemudian pakai dan lagi, klik ini. Nah, terus kita enter. Nah, dia muncul ini. Tapi ini tidak ada spasinya. Kalau yang tadi ini karena kita ngetiknya ini ada spasi, makanya dia kasih spasi ya. Nah, jadi ini kita kasih spasi di sini supaya di sini ada jarak. Spasi, coba kita enter. Nah, dia langsung ada jarak kan? Ini juga sangat baik dia bersambung. Kita kasih spasi di sini. Atau bisa juga kita kasih spasi di sini, di awalnya ini. Nah, spasi, enter. Itu. Jadi ini untuk menggabungkan isi sel. Ya. Isi sel. Bisa juga kalau misalnya kita mau menggabungkan isi sel, misalnya seperti ini. Misalnya nomor ya. Oh, jangan. Misalnya kita mau buat nomor surat ya. Nomor surat. Saya hapus dulu ini ya supaya tidak mengganggu. Misalnya kita mau membuat nomor surat, kita mau gabungkan isi selnya. Kalau misalnya 800, kemudian di sini nomor urutnya misalnya 004. Oh ya. Dia 004. Kalau kita mau kasih 004 kasih teks saja ya. Dikasih teks. Dan biasa untuk penomoran surat itu tidak perlu pakai angka ya. Tidak ada yang harus pakai rumus menghitung. 004. Oke. 004 kemudian kasih misalnya di sini lagi kode instansi ya. Kode instansi misalnya. Terus di sini misalnya kode bulan misalnya bulan 2. Ini tahun 2023. Saya mau gabungkan semua ini tetapi dia harus ada garis miring di bawahnya ya. Misalnya saya mau taruh di sini aja ya. Saya blok ini ya. Kemudian saya gabungkan dulu. Jadi di dalam sel yang ini, kalau kita lihat namanya ini sel C7 ya. Jadi di dalam sel yang ini nanti saya akan menggabungkan semuanya ini, tapi dia pakai garis miring ya. Biasakan nomor surat seperti itu. Saya ketik sama dengan supaya dia tampil ada tertulis di situ nanti nomor di nomor surat. Saya ketik nomor. Jangan ya, kita pakai tanda petik. Jadi kalau mengetik teks, kita mau sisipkan teks, kita ketik petik 2 dulu. Petik 2 nomor, kemudian spasi titik 2. Kan nanti biasanya di setelah nomor tuh biasa ada titik 2 kan. Jadi nanti dia tampilkan nomor, kemudian ada titik 2-nya, kemudian kasih spasi, kemudian tanda petik. Jadi inilah nanti yang akan muncul di penggabungan isi selnya. Ya. Coba kalau kita enter. Nah,
Jadi nanti akan tampil nomor di situ ya. Nomor. Ini baru nomor ya. Ya, coba. Setelah itu kita ketik dan dan kemudian pilih yang ini yang pertama, sel yang pertama kita mau masukkan, kita klik kiri, kemudian dan lagi. Dan karena antara 800 dengan 004 ini kita mau kasih garis miring, maka dia eh, karakternya teks ya. Jadi kita kasih tanda petik, petik 2, kemudian kasih spasi supaya eh, nanti ada spasinya juga. Bisa juga kalau kita tidak kasih spasi ya, kita deh nggak usah kasih spasi, kemudian garis miring, kemudian tanda petik. Artinya setelah kata nomor akan ditampilkan sel C5, kemudian setelah itu akan ditampilkan garis miring ini. Nah, kita coba lihat. Nah, gitu ya. Jadi setelah nomor, kemudian ini 800, kemudian ada garis miring. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Karena kita mau sambung lagi dengan 004, maka kita pakai simbol dan. Kemudian kita klik yang ini, di sel D5 ini. Kita klik kiri, sehingga dia sudah gabung itu. Ya. Coba kita lihat ya. Nah, jadi setelah nomor, titik 2, kemudian 800, kemudian garis miring, ambil lagi sel yang ini 004. Oke, kita lanjut pakai dan lagi. Dan kemudian karena harus ada lagi garis miring, maka dia kita pakai lagi ini. Kita sisipkan lagi ini ya. Tanda petik, garis miring, tanda petik. Nah, baru eh, kita lihat dulu ya apa yang dia tampilkan. Nah, ini. Jadi setelah nomor titik 2, 800, garis miring, sel yang D5, kemudian garis miring. Nah, ini kita masukkan lagi nih. Dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang setelah 004 yang ini kita mau masukkan yang ini ya. Setelah ini garis miring, kemudian sel yang ini lagi kita masukkan. Kita pakai simbol dan, kemudian kita klik sel ini. Seperti biasa kita petik, garis miring, tanda petik, kemudian kita dan lagi. Oh sorry ya, ini kita lupa harus ada dan di sini ya. Dan, oke. Kemudian kita pilih lagi sel yang ini. Kemudian kita pakai lagi dan, kemudian tanda petik, garis miring, pakai lagi dan. Sorry, tanda petik. Nah, pakai dan. Yang terakhir ini, kita klik. Oke, kita enter. Nah, dia akan gabungkan semuanya. Jadi, yang ini, yang tanda petik ini, kalau dia kita mau sisipkan teks atau simbol ya, nah, bisa pakai tanda petik seperti ini. Jadi ini dia tidak kasih spasi kan? Dia tidak kasih spasi. Kalau kita mau kasih dia spasi, maka yang dikasih spasi bisa eh, kalau ini tadi kan kita sudah kasih spasi nih. Coba lihat ya, ini ya ada spasi. Ya, saya geser. Kalau yang di sini ini belum ada ya. Ini belum ada spasinya. Bisa kita kasih spasi di sini. Nah, di sini juga. Nah, sini. Supaya nanti setelah garis miring itu dia selalu ada spasi. Ini juga ya, ini. Ini kasih spasi, kemudian yang ini juga spasi, kemudian yang ini garis miringnya semuanya dikasih spasi sehingga nanti yang tampil itu dia ada semua spasinya. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini cara menggabungkan isi sel. Juga bisa kita sisipkan karakter-karakter, baik itu teks maupun angka. Ya, kalau kita mau. Ya. Jadi mungkin demikian dulu video singkat dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.